Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabarnya teman-teman sekalian? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan. Amin. Apalagi jangan sampai terjangkit sebuah virus. COVID-19 itu ya, Corona. Kalau teman-teman lihat video sebelum ini, sebelah kanan kita itu ada, sebelah kiri atau sebelah kanan kita itu video tentang konten tentang Corona gitu. Jadi kita bikin video itu, kita baru aja selesai bikin nih. Iya, Masya Allah. Kita kenapa sih kita bikin video itu? Kenapa kita bikin? Karena kita melihat kepanikan yang luar biasa gitu. Kepanikan yang berlebihan lah kalau kata kita. Sampai kemudian orang itu menimbun bahan pokok makanan, sampai orang menimbun masker ya kan, untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Menimbun hand sanitizer, macam-macam hal-hal yang memang saat ini itu sangat dibutuhkan untuk menanggulangi virus corona tersebut, bro. Jadi bahkan sampai nih yang antum harus ngisi. Oh iya, Masya Allah. Subhanallah ya. Ditunda kan? Ditunda. Gimana tuh? Iya, jadi memang ini himbauan dari para asatid kita ya, para ustadz kita ya. Dengan kita melihat keadaan seperti ini ya, memang salah satu cara ya untuk menghindar gitu loh, Mas. Bukan kemudian kita takut berlebihan, tapi ini cara untuk menghindar gitu. Ya mudah-mudahan sih virus corona ini yang nggak menyebar luas lagi. Betul. Ya. Nah tadi salah satunya kegiatan Yes di UK Jakbar sempat tertunda. Ya karena ada info katanya ada beberapa titik, Mas, di Jakarta terkena atau terinfeksi virus corona. Salah satu Jakarta Barat ya. Jakarta Barat ada itu yang Cengkareng. Ada 3 titik ya. Cengkareng, Kembangan, Kebonjeruk. Nah itu udah apa ya? Kembangan antum kerja di Kembangan ya? Saya kerja di Kebonjeruk, tinggal di Kembangan, di Cengkareng juga. Jadi emang titik-titik itu 3 titik itu adalah titik di mana tempat antum saya tinggal beraktivitas. Gitu, iya. Antum udah terinfeksi. Enggak, jangan sampai. Jangan sampai. Jadi benar tuh tadi kata Mas Asep, kita bukannya panik berlebihan gitu. Cuman kita juga perlu ikhtiar gitu. Betul, Mas. Poinnya sebenarnya adalah bagaimana kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini adalah bukti nih. Ini salah satu, ada virus corona ini adalah salah satu momen untuk membuktikan seberapa kuat keimanan kita sama Allah. Seberapa yakin kita sama Allah. Selama ini kan dibahas di Yes apalagi ya. Keyakinan kita sama Allah tuh kayak gimana gitu. Keyakinan itu perlu bukti dan dibuktikan di situ ya. Nah, sekarang momen dimana kita menguji keyakinan itu. Seberapa yakin kita seorang muslimnya sama Allah. Betul, Mas. Dan memang kemarin beberapa kali tuh saya melihat postingan di Instagram, Mas. Jadi semua tempat tuh sepi. Termasuk ada di Eropa, bahkan di Masjidil Haram pun sepi. Masjidil Haram sepi ya, betul. Kan ya kadang-kadang saya berpikir manusia itu memang lemah, Mas. Gitu, ini bukti bahwa manusia itu lemah. Betul. Karena baru dikasih virus saja yang sesuatu nggak terlihat, itu kita ketakutan luar biasa. Kadang-kadang saya berpikir gimana ya nanti kalau misalnya keadaan kita itu di yaumul mahsyar, ketika gelegak api neraka itu terdengar di telinga. Itu terdengar ya. Ini virus saya sesuatu yang nggak terlihat, kita udah takutnya minta ampun. Apalagi sesuatu yang terdengar oleh indera, yaitu pendengaran kita. Suara api neraka itu seperti apa, dan itu saya nggak kebayang itu gimana riuhnya pada saat itu. Betul. Nah ini bukti bahwa manusia itu lemah dan memang Allah itu maha kuasa, bro. Betul. Dan gitu menariknya ada poin yang bagus sebenarnya. Kenapa di tengah kemudian orang semua serba panik sekarang, yang muslim maupun yang non muslim, yang kafir pun panik, dan ada yang bilang kita dapat satu motivasi bagus nih. Kalaupun yang non muslim atau yang kafir tuh nggak panik, dia sebenarnya juga mau bingung ada nggak panduan mereka biar nggak panik. Nah, spesialnya adalah kita seorang muslim itu punya panduan bagaimana kita nggak panik, atau kita punya pegangan. Enaknya jadi orang di tengah kekacauan yang seperti ini tuh, kita adalah seorang muslim. Iya, punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang di luar Islam. Kita benar-benar diajarin sebuah sifat untuk menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti kita tidak mengusahakan ikhtiar, tetap ikhtiar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam surat At-Taghabun ayat 11. Jadi itu ayatnya enggak hafal nih, Bro, sebenarnya, Bro. Cuma diulangi lagi aja. At-Taghabun ayat 11. Ma soba min musibatin illa biidnillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Jadi Allah bilang
tidak ada satupun musibah atau kejadian yang menimpa kita manusia kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terus dilanjutkan, wa may yu'min billah, dan barang siapa yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, maka hatinya akan diberikan petunjuk sama Allah. Artinya kalau kita mukmin itu tadi plusnya seorang muslim tuh harusnya tenang, harusnya hatinya tenang ketika menghadapi segala macam percobaan atau ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua kita tahu sumbernya dari Allah. Gak ada asoba min musibatin illa biidznillah. Semuanya datang daripada Allah. Terus ditutup ayat ini sama Allah, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ini luar biasa. Jadi sebuah pegangan bagi seorang mukmin itu, kalau kita dapat cobaan harusnya tenang hatinya. Harusnya tenang. Gitu. Jadi sebuah kepanikan yang berlebihan ini kita harusnya tidak diperlakukan atau tidak hadir dalam kehidupan seorang mukmin ya. Iya, karena seorang muslim itu harus tahu bahwa kesehatan, penyakit, bahkan virus itu datang dari Allah. Dan kemarin itu ada yang mengatakan pada saya gini, Mas. Jadi ketika kita minum obat, nah ternyata obat itu 70 kali nanya sama Allah, ya Allah, orang ini patut nggak saya sembuhkan, atau patut nggak diberikan kesembuhan. Nah artinya kita minum obat itu bagian berikhtiar kita, yang berikan kesembuhan bukan obat tapi Allah. Karena obat itu 70 kali nanya sama Allah. Luar biasa ya. Gitu Mas. Ya jadi ya seorang muslim ya kita alhamdulillah kita punya pegangan, dan kita harus yakin betul bahwa semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah. Gitu. Ya. Jadi itu ya, Bro. Ya, jadi memang ya kita jangan terlalu takut dan jangan terlalu abai juga, Mas. Gitu. Karena ya bisa dibilang ada yang mengatakan ya Indonesia abai segala macam lah, tapi sekarang ada himbauan nih gitu dari mungkin dari pemerintah ya, dari Gubernur Pak Anies gitu kan ya untuk tidak ngumpul di tempat-tempat ramai. Itu kan bagian pada ikhtiar. Iya. Nah, itu boleh kita lakukan. Tapi jangan kemudian kita berlebihan ketakutan ini. Gitu, karena ya kita yakin virusnya datang dari Allah. Ya insya Allah kalau misalnya kita beriman, kita yakin ya insya Allah nggak akan berikan musibah lah kepada kita gitu. Insya Allah teman-teman sekalian, itu yang kita ingin sampaikan. Jadi lebih tingkatkan ketakwaan kita sama Allah ya, ketaatan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mendekati bulan suci Ramadan, maka siapkan waktu-waktu ini. Rehat nih 2 minggu di rumah enak banget kan. Jadi perbanyak mempersiapkan diri. Tidur juga mempersiapkan diri. Benar, Ramadan banyak begadang. Jadi persiapkan segala sesuatu yang kita mau nanti masuk Ramadan. Mudah-mudahan kita masuk. Bismillah ya, kita berharap. Kita berdoa bareng-bareng. Siapin diri, tilawahnya, ibadah-ibadah sunnah yang lain, termasuk tadi tidur ya. Tidur. Tapi jangan lupa juga ya zikir pagi petang. Zikir pagi petang gitu, itu untuk menangkal ya. Untuk menangkal bala gitu. Siapkan diri, terus kemudian lebih tenang aja karena semuanya atas kehendak, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan ketemu di kelas Yes di 2 pekan lagi. 2 pekan lagi insyaallah. Atau pekan depan. Atau pekan depan insyaallah. Nanti teman-teman yang ikut Yes nanti tunggu info aja insyaallah gitu di grup WhatsApp lah. Insyaallah secepatnya kita adakan lah. Gitu. Karena kan ini kan yang kita lakukan sebuah kebaikan. Iya. Dan mudah-mudahan Allah melindungi kita. Betul. Gitu Mas. Jangan kemana-mana. Tetap di Ungaji Jakbar, follow Instagramnya dan subscribe YouTube channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.